Ini ceritanya tetangga saya di Blok Melati hari ini sedang panen lele. Oleh karena itu saya ajak Anda untuk melakukan pengamatan dan mungkin wawancara terkait dengan panen lele yang hari ini telah dilakukan. Ayo. Inilah lingkungan kami ya. Ini taman kelurahan Pondok Petir. Jadi taman ini dibangun kurang lebih belum setahun ini dan tepat ada di tengah-tengah komplek perumahan kami. Dan Anda bisa lihat ini spot-spotnya cukup indah untuk sebuah taman yang ada di komplek perumahan. Jadi taman ini kalau boleh saya artikan merupakan hadiah dari pemerintah kota Depok untuk kami masyarakat yang tinggal di kawasan Pondok Petir. Di taman ini kami sering berkumpul, kami sering berbincang-bincang, kami sering berdialog. Dan pada era pandemi ini menariknya ada ide yang berkembang bahwa kami perlu kegiatan, lalu diputuskanlah untuk membuat perikanan lele. Nah, di sana kita sudah melihat tadi teman-teman sedang panen. Itu adalah panen yang ketujuh. Walaupun belum berhasil, tapi kita tidak menyebutnya sebagai kegagalan. Orang-orang mengatakan bahwa kegagalan adalah pintu untuk menuju kesuksesan, begitu ya. Jadi mari kita lihat seperti apakah asiknya teman-teman kami ketika sedang memanen lele yang ketujuh. Ayo kita ikuti. Nah, ini kawan-kawan, rupanya ada Bapak Ketua Blok kami, yaitu di Blok Melati. Hari ini sudah melakukan panen yang ini panen ke-7 ya Pak ya? Udah sering panen ya? Alhamdulillah, rupanya ini dampak corona memberikan kreativitas bagi teman-teman kami di Pamulang Elok, khususnya RT 1 di Blok Melati, membuat satu perikanan ikan lele. Nah, Pak Danir, komennya Pak, komen Pak. Komennya. Kita sudah panen 7 kali ya. Termasuk sukses ya. Sukses, 1 kilo 8 ekor 8 ekor sampai 9 ekor. Oke. Dijual dengan harga 25.000. cukup murah ya. Ya, cukup murah. Servis kita sudah bersih. Sudah bersih. Siap Goreng. Tinggal goreng. Tinggal goreng. Bumbui goreng. Oke. Harapan selanjutnya Pak? Harapan selanjutnya kita sudah tanam lagi. Ini 2 kotak udah tanam lagi. Tiap kotak itu kemarin 500 ya. Ya. Pernah 500. dicoba 1000 ternyata Ya, over. banyak. Banyak. 500 per kotak. Jadi kita belajar dari pengalaman ya. Oke. Selalu sukses Pak Danil. Siap. Nah, lanjut. Terima kasih. Ya. Teman-teman, ini adalah percobaan ikan nila. Nah, ini kita tunjukkan ikan nila. Menurut pengamatan sementara yang mengelola Pak Udin menjelaskan bahwa ikan nila ini mungkin kolamnya tidak cocok sehingga perkembangannya lambat. Kalau kata Pak Daniel, ikan nila ini butuh air yang terus mengalir Pak ya? Ya, Oke. kebaikannya Aktif bergerak ya. Dikuras Pak? Kuras ya? Berarti ini udah resik ya? Sudah bersih. Bersih. Kita panen yang sebelah. Nah, kesan pesan Pak, kesan pesan. Dan kesan ya Setelah- di kondisi pandemi ini bapak-bapak khususnya warga Melati ini Melati, ya. dari awal bulan Februari ke Maret Sampai sekarang. sampai sekarang itu punya ide karena kita WFH dari kantor, kita coba-coba ide bikin Kolam. aquaponik Aquaponik. aquaponik Oke. karena
dikatakan viral. Coba, alhamdulillah kita udah panen beberapa kali sampai kita lupa panen yang keberapa. 7 kali. 7 kali. Nah, sekarang kita panen lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Lelenya oke, kemudian oke. sayurnya juga oke ya. Juga oke. Semuanya Nah, hidroponiknya sementara oke. lele udah terjual per kilonya 25.000. 5 kilo, ya. Adapun sayur sebagai bonus Saya bisa buat bonus. atau sudah Ada kangkung, kemarin kita sempat sawi. sawi sebelumnya panen. Berarti ada jenis kangkung dan jenis Sawi. sawi. Terima kasih Pak. Siap. Oke, Masya Allah. Ini kawan-kawan, saya tunjukkan lelenya. Ini adalah yang setiap hari merawat adalah Mr. Fahrudin. Dan hari ini alhamdulillah ada di sini sedang memetik kangkung ya Pak ya? Iya. Kangkung. Nah, Pak Udin, Ya. kesan pesan mengelola lele. Kesannya hiburan, Hiburan. Nomor satu hiburan ya. yang satu penggembira Luar buat biasa, luar biasa. lansia seukuran saya. Nah, Artinya, masih muda ya? kalau tua belum, cuma nambah umur. Kalau Iya. dibilang tua sih belum, cuma nambah umur. Jadi supaya Hiburan ada kegiatan di masa pandemi. aktivitas di masa pemerintah sedang mengadakan atau sedang ada pandemi ya. Oke. Sebenarnya tujuannya sih mulia, cuman mungkin belum tercapai Ya, sehingga kita masih belajar dan selalu belajar ya. dari pengalaman-pengalaman yang orang-orang lain sudah pada sukses gitu. Ya, 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 ya. Tapi target pertama hiburan tercapai, kebersamaan tercapai. Yang Has- paling pokok itu kebersamaan, kemudian saling berinteraksi dengan kanan kiri kita, lingkungan kita, sekeliling gitu. Kita keakrabannya selalu berjalan Terjalin dengan baik. Ini semua ada 6 kolam, 5 kolam untuk lele dengan pola panen yang dijadwal ya Pak ya. ya setiap 15 hari sekali. Nah, wah, harapan Pak, harapan. Ya, jadi 15 hari sekali itu kena 6 kolam. Nah, Jadi ditanggalkan setiap tanggal 15, ya. kolam berikutnya tanggal 30, kolam berikutnya sampai nanti akhir di kolam yang ke-6 tuh kolam yang pertama sudah mulai memanen lagi. Jadi terus menerus Iya, tidak ada hentinya. sirkulasinya setiap 15 hari sekali. Pemirsa juga bisa mencoba di rumah. Bahasa Jawanya Banyu Mili. Ya. Terima kasih Pak Din. Baik, terima kasih. Layanan kami termasuk layanan sempurna, dalam arti lele diambil dalam ukuran yang sedang, ukuran yang enak untuk digoreng. Tadi kata Pak Daniel kurang lebih per kilo 8-9 ekor. Lalu kami bersihkan, jadi konsumen tidak harus membersihkan di rumah. Jadi kami sudah membersihkan sehingga siap untuk diolah. Ibu rumah tangga nggak usah membersihkan di rumah, jadi cukup dengan memberikan bumbu dan tergantung mau digoreng, disemur, di apapun bisa. Dan ini adalah ukuran-ukuran per kilonya 8-9. Ini enak-enaknya untuk dikonsumsi. Nah, demikian. Kita lihat ini bagian atas adalah media hidroponik untuk menanam sawi. Kemarin juga sudah dicoba jenis bayam, tetapi yang paling mudah untuk dirawat adalah sawi. Jadi sejauh ini kita sudah memanen sawi kurang lebih 3 kali. Kemudian untuk di bawah, kita lihat ini bagian bawah. Ini kita buat di atas kolam, kita kasih media untuk menanam kangkung, baik yang sifatnya terapung maupun yang ada di pinggir-pinggir seperti ini. Dan ini kangkungnya tanpa harus dikasih pupuk, sangat subur, dan karena saking banyaknya maka kami berikan secara cuma-cuma bagi siapa saja yang memerlukan kangkung. Sering kalau kita sedang melakukan penjualan, maka kita berikan bonus untuk siapa saja yang sedang membeli lele. Ini adalah contoh, saking banyaknya kangkung yang dipanen pada hari ini, maka kita sortir, kita pilih hanya yang terbaik saja untuk kita berikan kepada siapa saja yang menginginkan. Ini ada sisa potongan yang tadi dipanen. Teman-teman, ini adalah contoh
kolam lele yang dalam proses pembersihan. Ini baru kita taruh 500 ekor kurang lebih minggu yang lalu. Ini pun kita taruh 500 ekor. Semuanya masih ada di bawah dalam posisi kenyang karena habis diberikan makan. Lalu ini adalah kolam yang baru saja dibersihkan. Ini hasil lele sortiran. Ini kurang lebih 2 minggu lagi insya Allah siap untuk dipanen. Nah, setelah dibersihkan agar airnya cukup kondusif untuk lele, dan ini diberikan selang untuk mengirimkan air yang kita sudah siapkan. Sementara yang kolam ini adalah kolam yang baru diisi air, dan nanti setelah siap untuk dikondisikan maka mungkin 2-3 hari atau 1 minggu ke depan akan diisi dengan benur-benur yang baru. Setelah pengalaman kita pelajari, ternyata setiap kolam untuk ukuran 2 meter kali 1 meter itu cocoknya untuk merawat sekitar 500 benur. Kita pernah coba eksperimen diisi 1000, ternyata over capacity. Nah, ini adalah uji coba untuk menanam ikan nila. Menurut pengalaman, nila ini sudah kita taruh selama 3 bulan, tetapi kelihatannya perkembangannya kurang memuaskan. Maka akan kita evaluasi apakah kita masih lanjut dengan nila atau diganti dengan jenis ikan lainnya. Demikian kawan-kawan. Bahaya kayak gini, nungguin hasilnya panas banget. Kecil tadi gigit tangan. Kawan, ini adalah satu contoh kreativitas dari teman-teman di era pandemi. Kita lihat ini ada 6 kolam. Ini kolam pertama, ini adalah kolam kedua, ini kolam ketiga. Ibu mau beli bukan? Oh udah. Kolam ketiga, ini kolam keempat yang sudah dipanen. Ini kolam 1, 2, 3 masih baru ditaruh, masih kecil-kecil. Dan ini kolam kelima sedang dibersihkan oleh satu rekan kami, Pak Hendra. Ini memastikan airnya bersih sehingga nanti cocok untuk penanaman benur. Kawan-kawan, ini kami beruntung karena di depan rumah kami dibangunkan oleh pemuda setempat, yaitu Pemkot Depok, sebuah taman yang cukup representatif, dan taman ini secara rutin dirawat. Ini salah satu kawan kita yang merawat dengan disiplin. Nama siapa? Salah. Denny Santoso, masih muda, baru menikah. Kita doakan hidupnya berkah. Oke, lanjut ya. Ini terus spot-spot yang menarik, ada tempat bulu tangkis yang kalau sore digunakan oleh anak-anak di komplek kami, berkumpul olahraga. Kalau hari Minggu digunakan untuk berkumpul. Pada musim corona ini tentu kami yang sudah berumur berjemur, kemudian olahraga ringan. Dan kali ini saya ingin ngobrol dengan sesepuh kami, yaitu Mr. Niman Kiding. Maka Pak Niman, mohon agak kita ngobrol sebentar. Duduk. Nah, di samping kanan saya adalah tetangga, sahabat, umurnya kurang lebih 1-2 lah. Tetapi kami karena pengalamannya menempatkan sebagai senior sesepuh. Dan atas ide-ide beliau, atas
kegiatan Pak ya? Kegiatan betul. Nah, kegiatan itu adalah peternak lele. Beternak lele. Konsepnya kemarin gimana Pak? Konsepnya Pak? Ya berawal kita dari pandemi yaitu WFH yaitu work from home. Jadi bagaimana kita bisa tetap produktif supaya hidup kita juga tetap sehat, kemudian punya benefit dari semua yang kita lakukan selama masa pandemi. Dengan begitu kegiatan ini sangat positif ya. Sangat membantu dan sangat positif. Waktunya berguna. Itu Waktunya, satu. iya. Kedua pengalamannya ada. Betul. Kemudian kebersamaan ada. Kemudian dia sambil Sambil belajar. belajar untuk hidroponik. Hidroponik ini hal yang baru buat kita. Baru Karena ya? selama ini kita sibuk dengan kantor, dengan dunia kerja, tetapi dengan dunia pertanian atau peternakan kita mulai ditantang kembali sehingga di dalam masa pandemi kita bisa tetap eksis, tidak loyo begitu. Kalau dilihat ini kan benar-benar ide baru ya. Sebetulnya ya. Walaupun wacananya lama tapi eksekusinya baru. eksis baru. Oleh karena itu ada plus minus, ada pelajaran yang bisa diambil kemarin. Ada harapan sukses tapi ada juga belum berhasilnya. Ya tentu Bukan gagal ya? Bukan gagal. Belum berhasil. Tentu kita dalam hal ini tetap masih belajar dan terus belajar. Kita tidak boleh patah semangat karena ada satu kegagalan. Karena kalau kita lihat kegagalan itu sebagai pemicu kita, bagaimana kita lebih baik lagi dan bisa eksis di dalam. Ada yang bilang sesuatu. kegagalan tuh pintu untuk menuju sukses. Sukses gitu ya. keberhasilan. Adalah guru juga. Bagaimana supaya kita itu tetap sukses. Oke. Dan alhamdulillah ini panen ke-7. Oh, panen ke-7 luar biasa, bisa mendapatkan income buat kawan-kawan dan bisa tetap berproduktif dan bisa untuk membuat beli bibit-bibit untuk kegiatan. Tetangga-tetangga konsumen lele alhamdulillah kita bisa sediakan. Bahkan pelayanannya itu lele bersih, Siap. siap antar sampai ke tempat. Betul. Dan ada Bonus kangkung. Ya, itu hidroponik juga. Ada kangkung, ada bayam, kemudian ada sawi. Begitu kawan-kawan, ini bincang kami dengan senior, dengan sahabat Pak Niman Giding. Insya Allah dengan spirit akan terus mengisi hidup ke depan secara berkualitas. Siap, jangan kita dengan adanya pandemi ini menganggap kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi pandemi ini merupakan satu terobosan agar menjadikan penunjang mendapatkan ide-ide yang baru. Sehingga kita tetap produktif, mempunyai hasil dan tetap yang paling utama adalah kesehatan. Badan kita tetap sehat dan bisa bergairah. Al-aqlu salim fil jismi salim. Baik. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bye-bye.